Ada salah satu kutipan yang sangat menarik dari buku Catatan Hati Seorang Gadis karya Asma Nadia. Dari kutipan ini diberi judul Sepucuk Surat Bagi Para Ayah dan Bunda. Tiba di penghujung buku, saya berharap ada di antara para ayah dan bunda yang berkenan turut membaca catatan hati seorang gadis. Entah terpincut judulnya di etalase toko buku, lalu teringat anak-anak gadisnya, atau tertarik melihat judulnya yang tersembul di tas Ananda. Sejak awal, buku ini disusun tidak hanya sebagai pelajaran bagi para gadis, namun semoga memberikan sesuatu pada sesama orang tua, mendorong kita memandang dengan cermat remaja putri terkasih dan mencoba menyelami hatinya. Berbagai hal yang telah dia lakukan, apakah diceritakan seluruhnya kepada ayah dan bunda? Semakin dewasa dia, berkurangkah kedekatannya? Kian sulitkah mengajak mereka jalan atau menghabiskan waktu bersama? Masih genarkah dia mengetuk kamar ayah bunda sekadar berseloroh atau menumpahkan tangis ketika ada kekesalan di sekolah, kampus, atau tempat dia mulai bekerja? Adakah putri tersayang berbagi rupa-rupa warna hati ketika jatuh cinta, patah hati, atau beban hati yang lain? Semoga Allah menguatkan ikatan hati kita dengan Ananda. Sebab eratnya hubungan batin antara ayah dan bunda dan Ananda berperan penting bagi terbangunnya pondasi komunikasi yang baik. Berjanjilah, apapun yang disampaikannya meski mungkin sangat tidak ingin kita dengar, tahan lisan dari memotong apalagi menghakimi Ananda sebelum curhatan tuntas. Jika kabar riang yang dibawanya, tersenyumlah bersama. Lupakan dulu ponsel dan beragam aplikasi chat yang sedang aktif. Ketika Ananda menghampiri, itulah saat dia membutuhkan keberadaan kedua orang tua. Terimalah dengan rasa syukur sebab momen demikian sungguh dirindukan oleh banyak ayah dan bunda. Jika ternyata bukan perkara baik yang disampaikan, mungkin sesuatu yang membuat kita berang, cinta yang tidak disetujui, kisah patah hati, atau cerita akan kegagalannya. Berjanjilah untuk mendengarkan semuanya hingga usai. Tahan lisan dari memberi respon negatif, terlebih hingga terdengar nada menyinyiri. Bahkan jika apa yang terjadi akibat Ananda tidak mendengarkan nasihat kita sebagai orang tua, sungguh kalimat "tuh benar kan apa ibu bilang" sama sekali tidak mengubah keadaan. Tetaplah kita pada posisi Ananda. Respon apa yang diharapkan didapat dari orang tua dulu jika hal serupa yang dialami Ananda terjadi pada kita. Rangkul mereka, simpan kekecewaan atau bahkan gengsi akan nama baik keluarga yang akan terkotori. Seorang remaja putri yang mengalami pelecehan seksual oleh sepupu lelakinya menahan kisah pilu ini hampir 10 tahun sebelum menyampaikan kepada orang tua. Dengan isak dan air mata, begitu lama luka dan perasaan terhina disimpannya karena takut orang tua lebih mempercayai si sepupu yang berprestasi dan kerap dipuji keluarga besar dibandingkan anak mereka sendiri. Ingat, terkait pelecehan seksual, pahami korban dengan pelaku. Dukung putri kita dengan mereka menjadi korban. Kesampingkan hal-hal yang harus dihadapi. Sementara ada gadis lain bercerita dengan berat hati kepada saya betapa dia menyukai sesama jenis. Berawal dari kekecewaan orang tua yang sangat ingin memiliki anak lelaki. Hingga si bungsu yang merupakan putri ke-6 kemudian sering didandani dan dibelikan mainan layaknya anak laki-laki. Lambat laun dia terbiasa merasai dan mengekspresikan diri sebagai laki-laki.
Semakin dewasa perasaannya hambar ketika lawan jenis justru jatuh cinta pada sesama perempuan. Ingin memberitahu orang tua, takut. Tidak bilang dia khawatir semakin bertambah jauh dari kodratnya. Takut dihakimi dan bukan dimengerti lalu dituntun ke jalan yang benar. Ketakutan orang tua akan malu lalu belum menolak mengakuinya sebagai anak. Padahal di luar sana di tengah isu LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, beberapa psikolog muslim bercerita kepada saya betapa giatnya kampanye yang dilakukan para aktivis LGBT dalam upaya merekrut dan memperbesar kelompoknya. Jika Ananda yang memiliki kecenderungan menyimpan, enggan memberitahu orang tua, malah bertemu kelompok yang mengkampanyekan gaya hidup yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimanakah jadinya? Tidakkah dia semakin jauh terjerumus ke dalam perilaku yang Allah benci? Di fanspage Asmanadia di Facebook, seseorang remaja putri pernah meminta tolong secara terbuka meski menggunakan akun palsu karena dia ingin bunuh diri. Ketika kami berbicara melalui inbox, gadis belasan tahun yang sebentar lagi lulus SMA ini mengakui telah mendapatkan beasiswa dari sebuah kampus terkenal di Timur Tengah. Namun kini merasa kesempatan tersebut akan hilang. Entah bagaimana bermula. Dia melakukan hubungan intim dengan seorang pria dan ketakutan sekali akan hamil hingga ingin bunuh diri. Saya yakin dia agar tidak berpikir pendek dan gegabah, tindakan nekat malah akan menambah kesedihan keluarga. Kesalahan sebesar apapun insya Allah mampu dimaafkan orang tua. Kadang mereka perlu waktu, dia masih berkesempatan mengubah kekecewaan orang tua menjadi kebanggaan dengan prestasi dan masa depannya. Sesuatu yang mungkin diraih jika si gadis memilih hidup. Tentang bunuh diri ini, saya bahas pula di novel Jilbab Traveler, Love Spark in Korea yang insya Allah di pertengahan 2016 filmnya hadir di bioskop tanah air. Saking cemas dengan tindakan nekat yang makin dilirik sebagai opsi. Semoga Allah melindungi Ananda kita, baik perempuan maupun laki-laki. Semoga dia melimpahkan para orang tua kesabaran dan kemampuan untuk komunikasi dengan anak-anak dan membaca isi hati mereka. Idealnya memang anak-anak sudah dibekali ayah dan bunda sejak kecil, mendapatkan pendidikan seks yang sesuai dengan ajaran Islam. Paham tentang alat reproduksi mereka beserta bagaimana membersihkannya, juga fungsinya dan bahwa tidak ada yang boleh menyentuhnya. Lalu saat usia menginjak 7 tahun dipisahkan tempat tidur dengan saudara laki-laki. Suatu hari, seorang teman bercerita tentang kasus yang pernah ditanganinya. Ada siswa TK yang memberitahu guru perempuannya bahwa ia ingin ke belakang. Sang guru sedang mengajar, memahami muridnya belum bisa membersihkan diri setelah buang air kecil atau buasar. Menyuruh petugas kebersihan sekolah mengurusnya, namun berakhir dengan pemerkosaan. Peristiwa tragis ini terlewatkan dari mata guru juga orang tua gadis cilik di rumah. Namun syukurlah tertangkap mata seorang psikolog yang kebetulan berpas-pasan dengan gadis kecil dan menemukan keanehan dari cara berjalan sepulang sekolah. Kasus lain yang lebih memalukan pernah sampai ke telinga saya. Tentang seseorang mahasiswa yang tumbuh dengan kebencian kepada Islam. Sebab ketika kecil pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru mengajinya. Orang tua yang mempercaya membiarkan saja proses belajar mengaji di ruang tamu tanpa mendampinginya. Tidak menyadari bahwa pria yang mengajari seringkali memasukkan jarinya ke kemaluan putri mereka. Gara-gara kejadian yang berulang tersebut, si gadis kecil ngambek dan menolak belajar ngaji. Orang tuanya yang tidak peka bukan mencari penyebab, justru melabeli si anak dengan sesat dan sebutan anak setan.
Akibatnya, dia berontak dan menolak sholat. Makin dewasa, kian beranjak dengan Islam. Awasi orang-orang yang berinteraksi rutin dengan Ananda, termasuk tukang ojek yang kita minta mengantar mereka ke sekolah setiap hari atau sopir. Temani sebisa mungkin sampai yakin mereka bisa dipercaya. Dorong anak untuk bercerita apa saja. Yakinkan Anda akan berada di pihak mereka apapun terjadi. Dunia semakin tua. Terlalu banyak keanehan yang terjadi. Di tanah air tercinta di mana Muslim merupakan mayoritas. Kasus anak diperkosa sampai hamil oleh ayah kandungnya atau ayah tirinya pun terjadi. Seperti cerita seorang teman yang merupakan aktivis sosial tentang 4 anak perempuan yang digauli hingga hamil oleh ayah kandung mereka. Khawatir hal ini tidak diketahui sang ibu, teman saya pun menyiapkan waktu khusus untuk menyampaikan hati-hati kepada ibu dari 4 anak gadis tersebut, menghidangkan penganan kecil dan teh hangat. Namun, sikap teman saya berubah setelah mendengarkan jawaban sang ibu. "Oh, saya tahu bapaknya gituin anak-anak. Nggak apa-apa, daripada main di luar sana, mahal." Astagfirullah. Ibu macam apa? Ayah macam apa? Dunia seperti apa yang sedang kita alami saat ini? Kisah-kisah yang saya sampaikan semoga menggerakkan banyak orang tua agar lebih cermat menjaga anak-anak. Juga ananda lain di lingkungan rumah atau sekolah mungkin memerlukan pertolongan, meski tidak pernah mereka ucapkan. Baik dari hal-hal seperti tersebut di atas atau kekerasan yang dilakukan pihak yang masih terhitung keluarga maupun kerabat, terlebih yang ditinggalkan satu rumah. Kepo dan ikut campur demi anak-anak di sekitar, insya Allah lebih baik ketimbang semua terlambat. Anak tumbuh dengan jiwa terluka atau hilang nyawanya secara tidak wajar. Nauzubillahi min dzalik. Terus berproses dan belajar. Mengingat menjadi orang tua adalah tugas sepanjang hayat. Kepada anak-anak perempuan yang kita sudah balik dan ingin menikah, jika datang calon yang baik, mudahkan. Jangan meletakkan gengsi, bobot, bibit, bebet, kesamaan suku maupun derajat yang semua di mata manusia, atau alasan kakak mereka belum menikah sebagai penghambat. Niat baik ananda kita menjaga dirinya dan keinginan menikah adalah mulia. Apalagi jika calon yang datang memiliki akhlak baik dan mampu menafkahi mereka sederhana. Mudahkan, jangan persulit. Ini jauh lebih dekat kepada keridhaan Allah ketimbang menghalangi anak-anak kita kemudian terjerumus pada dosa. Jadikan Islam sebagai sudut pandang dalam memutuskan sesuatu. Islam bukan hal-hal yang diatur dengan kacamata manusia. Semoga Allah mudahkan. Semoga doa-doa yang selama ini kita panjatkan dengan wajah menengadah kepada Allah bisa menjadi tameng yang menjaga ananda kita ketika ayah dan bunda tak berada di dekatnya. Amin ya robbal alamin. Asma Nadia.